Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengganggu waktunya sebentar, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Mohon waktunya sebentar berkaitan dengan tugas di CGP. Ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan itu, Bu. Ini mau sharing gitu. Ketika kan biasanya di sekolah itu kan pasti ada problema, ada masalah yang itu biasanya itu tentang benar dengan benar atau kebijakan-kebijakan begitu, Bu. Ini sebagai sharing, saya mau bertanya-tanya sedikit, boleh kan, Bu? Iya, silakan Pak Edi. Selama ini, Bu, kan Ibu sebagai kepala sekolah kan biasanya pasti akan ada sebuah masalah. Ini untuk bagaimana, misalkan untuk mengidentifikasi bahwa itu memang merupakan kasus-kasus dilema etika ataukah memang rujukan moral seperti itu. Bagaimana ini membedakan seperti itu, Ibu? Iya. Kalau selama ini sepengalaman saya menjadi kepala sekolah ya Pak Hedi ya, untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di sekeliling saya, di lingkungan sekolah saya itu biasanya saya menganalisis dari pilihan solusi permasalahan yang saya alami. Jadi kalau misalnya permasalahannya itu kok sama-sama benar, itu biasanya saya mengidentifikasinya termasuk dilema etika, Pak. Tapi kalau permasalahannya itu terkait dengan benar dengan salah, nah itu saya merujuknya ke kasus rujukan moral, begitu Pak Edi. Terus selama ini, Bu, dengan kasus-kasus yang ada, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan, misalkan yang sama-sama benar misalnya kan, Bu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal ini itu biasanya yang Ibu lakukan itu seperti apa nih, Bu? Kalau ada kasus yang seperti itu, Pak, jika permasalahannya itu mengandung nilai-nilai kebajikan sama-sama benar, itu biasanya saya berdiskusi dulu dengan rekan sejawat atau rekan-rekan yang terlibat dalam kasus permasalahan tersebut. Bisa jadi itu dari rekan guru saya, dari wali murid, dari komite. Jadi rekan siapapun yang terlibat dalam permasalahan itu saya ajak berdiskusi, saya ajak musyawarah untuk menemukan kasus-kasus, fakta-fakta supaya nantinya dapat menyelesaikan permasalahan itu yang nantinya juga berdampak positif untuk murid kami, begitu Pak. Terus langkah-langkah yang prosedur seperti bagaimana Ibu biasanya yang Ibu selama ini lakukan sehingga dalam pelaksanaan itu baik-baik saja gitu. Kalau langkah-langkah itu dalam menyelesaikan permasalahan, biasanya itu saya mencari akar permasalahannya dulu. Gitu ya, Bu. Jadi sebagai untuk kita menemukan solusi, kita kan mencari akar masalahnya. Terus kemudian kita mencari informasi atau fakta-fakta terkait penyebab permasalahannya tersebut. Terus setelah itu kita mencari solusi bersama. Bisa berdasarkan ide dari anggota yang terlibat ataupun bisa juga dari informasi atau fakta terkait yang kita temukan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Terus selama ini, Bu, apakah ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Apakah pernah hal-hal itu pernah terjadi sehingga Ibu bisa ceritakan ke saya, Bu? Ya. Kalau hal yang selama ini
itu saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu ketika kita melakukan diskusi atau komunikasi dengan pihak yang terkait. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah yang baik, terus adanya diskusi, itu nanti kan akan mencapai musyawarah mufakat, di mana hasil keputusannya nanti itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, bahkan memberikan dampak positif untuk murid yang nantinya itu mengurangi dampak negatif yang terjadi dari pengambilan keputusan yang kita ambil bersama melalui diskusi, gitu Pak Edi. Misalkan Bu, misalkan sebuah kasus itu terjadi gitu, nah terus di situ Ibu kan apakah langsung memberikan keputusan di situ ataukah ada jadwal tersendiri untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga penyelesaian itu langsung di tempat ataukah bagaimana Bu? Kalau terkait waktu dalam pengambilan keputusan itu fleksibel sih Pak Edi. Jadi tidak harus ada jadwal tertentu, tetapi kita analisis dulu, kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu langsung dapat kita selesaikan waktu itu juga, maka kita langsung ambil saja keputusannya, sehingga masalah itu tidak terlarut-larut untuk menemukan solusinya, begitu. Jadi kalau permasalahannya itu bisa langsung kita atasi sewaktu itu juga, kita langsung atasi. Tetapi kalau masalahnya itu melibatkan semua pihak, ya kita diskusikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait supaya nantinya itu dapat menemukan solusi berdasarkan dari ide-ide hasil musyawarah dari semua stakeholder yang terlibat, begitu Pak Edi. Nanti tergantung dari masalah itu termasuk Iya. genting atau apa begitu Iya, Bu? betul sekali Pak Edi. Terus selama ini Bu, adakah itu faktor-faktor misalkan ada teman atau yang membantu misalkan ada faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam mengambil keputusan itu di dalam dilema etika apakah memang ada faktor-faktor yang membantu Ibu dalam memudahkan mengambil keputusan ini? Iya. Banyak sekali faktornya Pak Edi. Jadi selain pengalaman dari permasalahan sebelumnya, itu kan juga dengan kita sering sekali menghadapi permasalahan dan kita menemukan solusi, itu kan juga termasuk faktor yang mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Terus selain itu juga pihak-pihak yang terkait itu tadi ada warga sekolah, wali murid, terus kemudian komite, bahkan murid sendiri itu pun kita bisa terlibat. Itu mereka juga termasuk faktor dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi begitulah faktor-faktor yang dapat membantu saya untuk lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan Pak Hedi. Adakah mungkin ilmu-ilmu atau apa misalkan diuji dengan apa begitu misalkan atau dengan langkah-langkah yang bagaimana itu ada enggak misalkan ada 9 langkah seperti apa pernah diujikan seperti itu untuk mengambil keputusan itu? Iya. Kalau pengambilan keputusan melalui 9 langkah itu pun kita juga melakukannya Pak. Jadi kita bersama-sama dengan pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah, kita mengambil keputusan berdasarkan 9 langkah, kemudian juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga nantinya pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan semua pihak, dan yang tentunya itu berdampak pada murid Pak. Gitu nih. Iya. Kiranya demikian Bu. Terima kasih telah memberi wawasan pada saya. Mudah-mudahan wawasan yang saya peroleh dari Ibu ini nanti bermanfaat bagi saya. Begitu ya Bu. Terima kasih waktunya. Demikian percakapan saya dengan Ibu
Sri Subianti, Kepala SDN Sidoluhur 2. Di sini saya menangkap beberapa hal bahwa yang saya ambil pembelajaran dari Ibu Yanti, bahwa di dalam mengambil keputusan itu tidak usah tergesa-gesa. Tergantung nanti masalah itu termasuk di dalam problema etika, sehingga di situ nanti dalam mengambil keputusan harus yang pertama melalui 9 langkah dan 4 paradigma, sehingga di situ nanti akan teruji ketika nantinya dalam mengambil keputusan itu tidak merugikan dan tidak berdampak yang lebih besar ke depannya. Begitu ya Bu? Yeah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang modul 3.1 tentang mengambil keputusan. Di sini saya dibersamai oleh narasumber saya, yaitu Bapak Didi Ardiansyah, Kepala SD Negeri Sumberagung 02. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Terima kasih waktunya yang telah diberikan untuk saya untuk melakukan bincang-bincang Bapak. Di sini saya akan bertanya Pak tentang pengalaman Bapak yang sudah Bapak lakukan ketika mengambil keputusan. Itu tidak keberatan ya Pak? Iya, tidak keberatan. Terima kasih Bapak. Selama ini kan banyak problema-problema ini mungkin di sekolah atau di ikut Bapak bekerja gitu nih. Di sini bagaimana Pak Didi itu mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut ini merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Itu cara mengidentifikasinya bagaimana Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ya, itu biasanya sebelumnya saya itu memperhatikan dulu bagaimana kasus tersebut. Baru kemudian setelah itu kasus-kasus itu saya lakukan untuk tindakan penyelesaian. Saya analisa apakah kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau kasus tersebut masuk dalam rujukan moral. Jika setelah kasus itu memang terdiri beberapa hal, ya harus diselesaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berhubungan dengan etika dan moral. Dan jika penyelesaian sebuah kasus di mana permasalahan itu kita lihat dalam penyelesaian memang mana yang lebih dahulu kita selesaikan yang penting dahulu. Maka langkah-langkah tersebut bisa saya lakukan dengan baik dan benar. Selama ini Pak, kan bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah misalnya, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam setiap pengambilan keputusan ya, di sekolah saya itu juga dalam beberapa hal kasus, ada dua kasus yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, maka dalam pengambilan keputusan tersebut saya akan menganalisa terlebih dahulu secara mendalam dari kasus tersebut. Apa memang sama-sama benar, maka saya akan mempertimbangkan mana yang terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Dalam saya menganalisa, tentu saya akan memperhatikan baik buruknya efek yang terjadi setelah keputusan saya nanti.
Jadi keputusan tersebut saya ambil dan mungkin bisa saja merugikan orang lain, juga bisa menguntungkan orang pihak tersebut. Kemungkinan ya merugikan, yang paling berat yang kalau merugikan itu. Terus langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa dilakukan itu bagaimana langkah-langkahnya misalnya? Langkah-langkah atau prosedur ya? Nggih. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang saya dan pihak sekolah lakukan, yang pertama-tama mengidentifikasi permasalahan tersebut. Mungkin jika ada permasalahan, mungkin kalau ada satu atau dua atau lebih permasalahan, maka saya ambil mana yang terlebih dahulu untuk didahulukan. Langkah pertama, mempertimbangkan matang, dan pengambilan langkah itu jika masih ragu, saya maka akan memberikan atau bertanya kepada rekan-rekan guru yang di SD tersebut. Kalau masih belum terpecahkan, baru saya ke pengawas atau yang bisa yang di atasnya lagi lah. Terus hal-hal apa yang misalnya ini selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di dilema etika, Pak? Nah, di antara beberapa hal yang selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema atau dilema etika, yaitu di mana saya menganalisa sebuah permasalahan tersebut, memahami permasalahan tersebut dalam mengambil keputusan. Hal ini memang saya anggap pengambilan sangat penting, karena saya juga harus efektif dalam mengambil keputusan. Kemudian langkah selanjutnya, di mana dalam pengambilan keputusan tersebut harus mempertimbangkan seperti tadi kerugian untuk orang lain atau pihak lain atau dinas, itu beberapa hal yang harus memang saya anggap efektif. Kemudian selanjutnya langkah yang memang saya anggap lebih efektif, kemudian saya lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Hal-hal Pak, ini hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di dilema etika, Pak. Itu misalnya tentang apa, Pak? Hal-hal yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan ya pada kasus dilema etika itu di mana jika dalam sebuah pengambilan keputusan itu yang berhubungan dengan dilema etika, itu jika putusan yang saya ambil dengan cara tepat dan tepat yang memberikan efek atau akibat merugikan orang lain atau instansi, hal itu merupakan sebuah tantangan bagi saya sendiri, karena di dalam pengambilan sebuah keputusan kasus dilema harus mempertimbangkan banyak hal, dari segi moral dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Apakah dalam memiliki sebuah keputusan itu, dalam mengambil keputusan itu terjadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung memutuskan menyelesaikan di tempat, ataukah dalam bentuk ada prosedur gitu nih Pak? Seperti apa sih yang jenengan jalankan? Misalkan ada sebuah dilema itu memang jenengan langsung putuskan atau dengan jalan-jalan tertentu? Dalam bagi saya ya, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika itu memang tentunya harus
terjadwal dengan baik. Kalau tidak terjadwal dengan baik, nanti untuk keputusan pun akan merugikan banyak orang. Ya. Terus prosedurnya ya memang saya melibatkan dari pihak sekolah dan sebagainya. Saya tetap melibatkan, tidak langsung saya memutuskan sendiri, tidak, tapi saya lebih ke kalau bisa musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan seperti itu, Pak. Misalkan terus ketika terjadi dilema terus di sekolah memang tidak ada keputusan, ada enggak Pak misalkan faktor-faktor yang mungkin bisa membantu Pak Didi ini bisa menyelesaikan itu, mungkin curhat dengan siapa begitu, ada enggak Pak faktor seperti itu? Kalau faktor itu tetap ada, Pak, ya mungkin dari guru senior, terus ya rekan-rekan satu sekolah kita libatkan, baik itu dari ya itu tadi rekan senior walaupun yang masih walaupun belum senior tapi kita percaya punya kemampuan, ya kita libatkan. Setelah itu kalau memang dalam pengambilan putusan kok mentok, ya kita ambil untuk penyelesaiannya itu lari ke seperti pengawas atau dinas dan sebagainya. Pokoknya yang terkait Yang dengan betul. kasus tersebut. Ya, terima kasih Pak Didi atas waktunya yang telah memberikan banyak hal pembelajaran pada saya tentang pengambilan keputusan itu, Pak. Terima kasih waktunya. Demikian wawancara saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati dengan beliaunya Bapak Didi. Nah, di sini saya mengambil pembelajaran bahwa di dalam mengambil keputusan memang tidak boleh tergesa-gesa. Menurut Pak Didi yang saya tangkap bahwa semua dilibatkan sehingga dalam pengambilan keputusan nantinya akan tidak berdampak yang akan lebih merugikan pihak lain. Dan juga ketika memang dalam putusan tersebut membutuhkan beberapa faktor, misalkan dari guru senior, dari teman sejawat yang dianggap sudah bisa dipercaya untuk bisa menyelesaikan sebuah dilema etika, bahkan bisa konsultasi dengan pengawas maupun dengan korwil. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam sesi wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.